Nggak usah. Nah ini stoknya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى إنك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak sekalian yang jauh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini mari kita semuanya tidak berlutut dan hilang untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkat rahmat, hidayah serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua yang ada di masjid ini atau yang baru melangkahkan kaki keluar dari masjid ini bisa melangkahkan kaki dari rumah masing-masing dalam keadaan sedikit juga atau mulai dingin. Kekuatan yang memberikan kepada kita khusus kekuatan tidak keyakinan bagaimana. Ingin disampaikan bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang ini mengaku agama Islam dan KTP-nya, tapi Allah belum memberikan hidayah untuk melaksanakan perintah yang mengamalkan dan wajib harus kita laksanakan. Salah satunya adalah sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam kita selalu tujukan kepada semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi yang membawa jalan kebenaran, Nabi yang membawa jalan takwa, yang menjahiliyah di jajaran. Disampaikan demikian karena zaman jahiliyah itu hanya terjadi di jajahan Arab. Karena kalau di kita ketika zaman jahiliyah di Arab, kita sudah ada negara-negara yang sudah ada kerajaan-kerajaan yang 300 itu sudah ada kerajaan mulai dari Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Jadi kita sudah tertata pemerintah. Tapi kalau mungkin itu yang menyebabkan kenapa kita mau dilahirkan di sana. Di sana memang zamannya masih zaman kebodohan, zaman keterbelakangan. Salawat dan salam juga kita tujukan kepada para sahabat karib keluarga dekat beliau dan mudah-mudahan kita
semua masih bagian dari Bapak. Amin ya rabbal alamin. Terus kalian pada pagi ini saya sebelum coba juga membawa atau memberikan informasi sama-sama mendalami perilaku dan Nabi kita Muhammad SAW, karena ini ada dalam pasinya, ada berita yang di samping bencana juga ada berita yang membahayakan. Jadi Bapak, Amerika itu negara yang berpenduduk sekitar 350 juta. Ada 51 negara bagian. Salah satunya itu Washington DC atau DC Capital. Dan ada salah satu kota yang sangat terkenal, yaitu kota New York. New York ini simbol bagi negara adidaya. Kita tidak bisa menutup dari lingkungan, karena memang kita ada di tataran global ini, Bapak. Tidak hanya lingkungan kita, ya, tapi ada lingkungan luar juga. Dalam sejarah Amerika baru terjadi, Bapak. Salah satu pendatang atau pemilihan Muslim yang terpilih menjadi wali kota New York, yaitu Joran Mamdani. Joran Mamdani itu dari keluarga India, lahir di Uganda, kemudian pindah ke Afrika Selatan, pindah ke New York, dan jadi imigran di sana. Dia mampu mengalahkan kandidat yang pertama, bekas wali kota 2 kali, bekas gubernur namanya Andrew Cuomo. Itu keluarga memang turun-temurun kalau kita jadi pejabat di sana. Kemudian juga mengalahkan salah satu kandidat dari Partai Republik. Ini fenomena apa? Bahwa memang Islam itu ditunjukkan. New York itu 2 juta. 2 juta penduduk New York. Ada orang Yahudinya, ada orang Muslimnya, ada juga orang Islam. Tapi salah satu fenomena, seorang Muslim pertama terpilih di negara yang bukan mayoritas Muslim, yang mayoritas Nasrani. Ada sebagian Amerika tidak bisa lepas dari Yahudi. Kenapa Israel kuat di Palestina? Ada dukungan dari Amerika, dari Yahudi. Tapi ini salah satu sejarah. Hingga ketika beliau di kot atau disumpah di kanan yang kebetulan kalau di sana kebiasaan ketika jadi pejabat itu bahwa kitab suci masing-masing disamping oleh tingkat pemerintah pusatnya juga oleh partai yang mendukungnya. Partai dia kebetulan dari partai Demokrat, Sosial Demokrat. Istrinya yang bawa Quran, jadi tangan kirinya ditempelkan di Quran, bersumpah ya. Kemudian dia disumpah. Nah ini kalau kita mudah-mudahan ini jadi penerang ya, jadi cahaya bagi kebangkitan Muslim. Jadi Muslim tidak hanya di kita. Muslim itu sekarang perkembangannya sangat pesat di Eropa, Prancis belum terseleksi kayak Amerika. Ada seorang pemimpin yang latar belakangnya Muslim, mayoritas penduduknya Kristen, ada Yahudinya juga, mungkin ada kepercayaan lain juga, tapi terpilih. Nah ini salah satu. Kalau di kita wajar, karena kita mayoritas Islam. Kalau orang yang terpilih karena akidahnya Islam, kan orang Islam. Mungkin agak kelainan waktu di DKI Jaya aja, Pak Ahok. Tapi kalau di Amerika itu salah satu. Ini fenomena kebangkitan untuk hal yang positif. Kemudian hal yang negatif ya Pak. Saya sampaikan bahwa perkembangan situasi yang menindas saudara kita Islam pun masih tetap terjadi Bapak. Bencana ada 2, bencana yang disebabkan oleh ulah dan tindakan kesalahan manusia atau keinginan politik. Contoh Bapak, saudara kita di Palestina sampai sekarang masih tertindas. Sampai sekarang masih menderita. Di samping cuacanya yang juga Israel tidak henti-hentinya. Memang tidak kayak sebelum perang kemarin, sebelum gencatan senjata, tapi perlakuannya masih, bantuan masih dibatasi. Kemudian juga konflik di antara sesama Muslim. Pernah saya sampaikan kepada Bapak, di Sudan juga, saya pernah bertugas 1 tahun di sana. Jadi yang tertua di misi PBB ada 15.625 pasukan di bawah saya. Saat itu kita masih menengahi, sekarang kita tinggalkan karena kepentingan politik pemerintah. Terjadi lagi
yang paling menjadikan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bunuh di antara mereka sendiri. Berarti memang Islam tidak semuanya rahmatan lil alamin, karena sesama muslim masih tega saling. Ini fenomena yang terjadi, musibah yang diakibatkan bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh kesalahan politik. Kalau ketika politik dijadikan latar belakang keinginan itu, bukanlah kita akan melaksanakan kegiatan agama seperti kita. Itu bersyukur. Kita tinggal di rumah aja, kita mau ke masjid, mau kapan saja. Coba Bapak bayangkan, dia konflik kayak gitu. Musibah yang kita terima di 3 provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu juga tanda-tanda bahwa memang Tuhan menguji buktinya. Karena ujian manusia, ujian yang memang diberikan kepada manusia untuk tabah dan sabar menghadapi bencana. Di Palestina mungkin itu ujian dari Allah, tapi di mana tekanan keislaman akidah saudara-saudara kita di Palestina. Kalau yang di Sumatera mungkin bisa ujian, juga bisa peringatan dari Allah. Karena ada sesuatu yang terjadi di umat tersebut. Karena Aceh itu kan berlompat karena tsunami. Sekarang itu tsunami kedua. Ada apa nih yang menyebabkan Aceh demikian? Itu Bapak beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Patutnya kita bersyukur di negeri seperti kita ini, ya, di CCI ini. Bapak mau ke masjid, Bapak mau apa, Bapak jangan. Cuaca juga Allah memberikan blessing yang bagus, kalau hujan sedikit-sedikit nggak apa. Tapi secara umum tidak ada kendala bagi kita. Kalau kita tidak melaksanakan, sangat berdosa kita. Karena Allah memberikan kelebihan kita ya, dibandingkan saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi. Nah ini ada kaitannya Bapak yang ingin saya sampaikan bahwa saya pagi ini akan mencoba bagaimana mulianya akhlak Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah di zaman modern, Pak. Saya mencoba mengutip sudah tersirat juga di Al-Quran. Kalau kita kutip Al-Quran kan sebetulnya cukup panjang lebar ya. Karena saya baca aja, karena saya bukan ahli pesantren, saya sedikit aja saya tahu, tapi saya mencoba mendalami ya, bahwa ada sebetulnya kelakuan atau perilaku yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW sudah tercantum dalam Al-Quran. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Firman Allah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Itu contohnya bahwa memang di era modern yang sudah terjadi pergeseran nilai-nilai moral, ada perilaku Nabi yang masih layak dan sangat cocok kita lakukan. Saya sering mengungkapkan bahwa kalau kita memang bukan Nabi, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu seperti saya, mau siapapun itu kita mau manusia. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ia sangat sempurna, saya merasa sangat sempurna, itu salah. Kita manusia itu tidak lepas dan tidak luput dari kesalahan. Karena kita memang sudah demikian kodratnya dari Allah. Tapi ketika kita sudah dikasih panduan akidah keyakinan yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad, kita berupaya mengurangi hal-hal yang memang kita miliki. Mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang saya punya sifat syukur, punya sifat syirik, punya sifat sombong. Kita manusia, tidak ada satu. Tapi ketika kita ingat, kita diingatkan oleh hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Kita wudhu, kita ke masjid, kita duduk di masjid, kita sholat, kita berdoa kepada Allah. Salah satunya yang saya sering ungkapkan dan saya ihdinas shiratal mustaqim. Tujukan kepada jalan yang lurus dan benar. Setelah sholat kita istighfar, kita minta ampun. Mungkin
Saya suatu saat sama Pak Kusna tidak merasa tersakiti mantan ketua DKM atau dengan bapak-bapak di sini. Tapi dalam dalam pandangan bapak, sombong sekali. Pada saat kita merasa, ya itulah saya merasa. Mungkin bapak juga sama. Saya merasa biasa-biasa sih. Tapi mungkin sama orang lain dianggap, wah ini bapak ini kok begini. Nah itu manusia wajar. Kita istighfar, kita minta maaf, kita salah. Ya, untuk apa? Untuk mengurangi dosa. Biar apa? Biar bekal kita cukup banyak. Ya. Timbangan kebaikan lebih banyak daripada timbangan dosa. Nah, saya terlalu banyak ini saya itu aja ya. Salah satu perilaku Nabi yang wajib kita tiru adalah satu membangun karakter, integritas, al-sidq dan al-amanah. Di zaman Nabi, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Beliau terkenal sebagai Al-Amin, menjadi Rasul. Saat itu banyak orang muslim yang cerdas, tapi sedikit yang jujur. Hikmah Rasulullah mengajarkan kesuksesan dibangun atas kepercayaan. Jika kita berbisnis, jujurlah pada timbangan. Contoh mereka. Jika kita jadi pegawai atau jadi pejabat, amanahlah pada jam kerja. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berdakwah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Dahulu di Taif, Nabi dilempari batu hingga berdarah. Di cerita ini, malaikat Jibril menawarkan untuk menghimpit penduduk tersebut dengan gunung. Namun Nabi menjawab, jangan Jibril. Aku berharap dari keturunan mereka akan ada yang menyembah Allah sampai begitu. Kita mau berdoa sama, mohon maaf ya, yang berbeda di luar akidah kita. Berbeda di luar akidah kita nasional, saking itunya bahasa paling benar kita. Bukan membenci, padahal memang Allah memberikan hidayah sama mereka. Dengan menunjukkan perilaku yang baik, mereka benar-benar Allah membuka hidayah. Bahwa Islam itu kayak begini loh, ini mereka tertarik. Terketuk hatinya ini. Banyak orang sudah tertarik. Sekarang karena hal yang ditujukan itu di Jerman orang. Di Jerman orang ramai-ramai membaca syahadat. Karena melihat pelaku muslim yang toleran, mengundang ngasih makan mereka. Sekarang di beberapa wilayah, di Bali itu ada desa namanya Canggu. Saya kebetulan ke Bali. Di sana ada komunitas Islam. Setiap Jumat ada hari kita kan, setiap Jumat ada yang masih makan. Setiap Jumat mereka memberikan makanan gratis setelah satu Jumat. Yang boleh-boleh pada tertarik. Ada yang Islam juga. Nah, ini cermin-cermin kayak ini kekeluargaan yang ditujukan di dalam Islam itu akan menutup mereka untuk mau mengikuti akidah kita. Kita meyakini kebenaran kita. Kita meyakini ajaran yang kita lakukan. Tapi kita tidak boleh mendiskreditkan mereka. Tidak boleh kita membenci mereka. Kecuali kalau mereka memang mengganggu kita. Kalau tidak, perlakukan mereka dengan baik. Ajak mereka hingga mereka terketuk hatinya. Jika rahmatan lil alamin yang ada di Islam itu bisa diimplementasikan. Ini yang kita harus sampaikan. Nggak tahu kalau saya mungkin nggak bisa, karena kita bukan nabi ya. Lo di cerita ini ya, sampai keluar darah itu dilempar. Tapi apa yang lo berikan jawaban kepada Jibril? Saya sampaikan, jangan Jibril, aku berharap dari keturunan mereka dapat menyembah Allah. Ini guru Bapak, di dunia digital kita saat ini, jadi kita sangat mudah mengetik cacian. Mari kita terima itu. Jika tidak memberi manfaat, jangan memberi mudarat. Jika tidak memuji, jika tidak bisa memuji, jangan kita menghina. Satu lagi, Quran Surah Al-Imran, maka berkat rahmat Allah, atau engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Satu rahmat Allah. Kalau kita berlaku lemah lembut, itu rahmat Allah. Kalau kita tidak bisa berlaku lemah lembut, ya kita waspada aja kita. Kita tidak belum diberi rahmat Allah. Yang ketiga, kesederhanaan di tengah kemewahan. Meskipun beliau tertinggi pemimpin di Madinah, tempat tidur beliau hanya kalau pakul yang meringankan bekas di punggungnya. Beliau bukan anti dunia, tapi beliau tidak membiarkan dunia menguasai hatinya. Kita hidup di era konsumsi sebagai yang lebih ya, di mana
orang sering menilai harga diri atau merek pakaian dari jenis kendaraan, Nabi mengajarkan bahwa kemuliaan bukan karena harta, bukan karena pakaian, tapi ketakwaan, bukan kemewahan. Pedoman Bapak semua. Ya. Jalil juga, juhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu Bapak ya, contoh-contoh yang Nabi berikan kepada kita selaku umat manusia, selaku umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Meskipun kita menyadari tidak akan bisa seperti Nabi, tapi ada titik-titik kecil yang bisa kita tutur dari perbuatan mulia beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan akidah yang kuat, kita tetap diberikan banyak umur yang makhluk untuk kita, hingga kita bisa menambah bekal yang akan kita bawa. Karena hidup dunia itu hanya sebentar. Punya mobil, punya istri, punya anak, punya apa tidak kita bawa, yang kita bawa akan berkata. Bila topik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu